Indonesia pagi, saudara, tadi pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam sidang umum ke-75 PBB dan ini disampaikan secara virtual. Pagi hari ini kita akan bahas, sudah tersambung bersama kami melalui daring Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan juga Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafidz. Selamat pagi Bu Retno, Mbak Mutia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Dini. Kita akan bahas bersama Bu Retno dan juga Mbak Mutia, tapi kita akan dengarkan dulu pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang PBB pagi tadi. His Excellency Presiden Joko Widodo. Yang mulia Presiden Majelis Umum PBB, yang mulia Sekretaris Jenderal PBB, yang mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan. Yang mulia, tahun ini Indonesia juga merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind. Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Hingga kini prinsip Dasar-Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Palestina adalah
satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Yang mulia, melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB, agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan. Kedua, kolektif global leadership harus diperkuat. Kita paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, jangan lupa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk kontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. Disinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh kolektif global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Ketiga, kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama. Demikian, terima kasih.
Itu tadi pidato Presiden Joko Widodo di sidang umum ke-75 PBB yang disampaikan secara virtual. Saya kembali kepada Ibu Retno Marsudi, Menlu Republik Indonesia, dan juga Mbak Mutia Hafidz, Ketua Komisi 1 DPR RI. Bu Retno, mungkin Anda bisa menjelaskan poin-poin yang dipilih oleh Presiden ini untuk disampaikan di hadapan dunia di sidang PBB. Mengapa poin-poin ini menjadi poin-poin terpenting disampaikan dalam kondisi global saat ini? Baik, terima kasih Mas Timothy. Jadi kita seharian ini memantau pidato-pidato dari semua kepala negara dan pada saat kepala negara bicara mengenai kepentingan nasionalnya, ini merupakan sesuatu yang sangat lumrah. Bagian lain memilih untuk saling menyerang. Tetapi Presiden mengambil sebuah angle yang sangat penting, yaitu angle agar kerjasama diperkuat. Dan Presiden mengingatkan bahwa PBB tadi disampaikan bukan sekedar sebuah gedung di kota New York, tetapi sebuah cita-cita dan komitmen untuk mencapai perdamaian, terutama bagi generasi penerus. Dan saya kira pesan kerjasama ini menjadi sangat penting di tengah kita mencermati situasi dunia saat ini, di tengah pandemi, banyak sekali justru terjadi rivalitas, sehingga saya kira pesan Presiden sangat jelas pentingnya untuk terus memajukan persatuan dan kerjasama, dan Indonesia menyampaikan komitmennya bahwa kita siap terus menjadi bagian dari solusi dunia. Saya menyadari sekali sebenarnya, mungkin karena kita terbiasa mendengar Pak Jokowi mengatakan kerja. Ini pertama kali kerjanya ditambahkan begitu, kerjasama. Tapi memang ini berangkat dari kesadaran mengenai apa yang masih terjadi antar negara di PBB begitu, Bu Menlu ya. Bahkan di tengah krisis ini pun kepentingan tiap-tiap negara tampaknya masih lebih dimajukan. Padahal kita tahu semua negara menghadapi krisis akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bentuknya apa begitu, Bu Menlu, nanti kerjasama yang sudah mulai diungkit oleh Presiden ini di PBB? Tadi Presiden mengatakan bahwa sudah pasti setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya, tetapi jangan lupa ada kewajiban kita untuk berkontribusi kepada dunia. Oleh karena itu keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan negara dengan kontribusi menjadi sangat penting artinya. Dan PBB secara khusus menekankan mengenai pentingnya kolektif global leadership. Dan pada saat tadi Mas Timothy nanya mengenai masalah kerjasama, banyak sekali kerjasama yang dapat kita lakukan, terutama di tengah pandemi ini. Tadi Presiden mencontohkan satu hal, yaitu di bidang vaksin. Dan dari sejak awal Indonesia selalu konsisten menyampaikan prinsip mengenai pentingnya equal partner terhadap vaksin yang aman dan dengan harga yang terjangkau. Ini bukan saja menyuarakan kepentingan nasional kita, tetapi ini juga merefleksikan kepentingan hampir semua negara di dunia. Jadi contoh kerjasama di dalam pengadaan vaksin menjadi salah satu contoh yang sangat relevan untuk saat ini, Mas Timothy. Baik, saya ke Mbak Mutia Hafidz dari Komisi 1 melihat pidato dan poin-poin yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato di PBB tadi. Bagaimana Mbak Mutia? Ya, jadi kalau ada entrance yang paling pas untuk Presiden, karena kemarin di periode sebelumnya belum datang ke PBB untuk sidang umum, ini adalah entrance yang paling pas dan paling elegan. Karena memang konteks tantangan dunia yang saat ini betul-betul memerlukan kehadiran beliau, meskipun tentu dari jarak jauh melalui video conference. Satu hal yang saya highlight adalah Presiden cukup tegas memberikan kritik-kritik dan masukan terhadap PBB. Dan saya rasa itu perlu dan menjadi semangat banyak negara di saat PBB memasuki usia 75. Banyak tuntutan misalnya bagaimana PBB berbenah diri, termasuk bahkan mereformasi sistem-sistem yang ada di dalamnya. Dan satu poin lagi yang saya highlight adalah Presiden menegaskan tentang kesetaraan. Jadi selain kerjasama dan kolaborasi, kesetaraan. Ini bentuk pesan yang kuat menurut saya kepada dunia. Dan terutama ketika kita semua mengalami COVID, tidak ada satu negara superpower pun yang mampu
menangani COVID ini secara sendirian. Ya. Jadi kesetaraan itu penting, bahwa satu bangsa tidak berarti lebih jauh lebih kuat atau lebih besar daripada negara lain, karena dalam beberapa hal sebuah negara besar juga bisa jatuh gitu ya. Jadi hal ini yang diingatkan bahwa karena kalau negara-negara tidak percaya dengan kesetaraan, maka multilateralisme itu akan sulit untuk dicapai. Itu juga kemudian dikaitkan bahwa sekarang itu saatnya satu melalui mendorong lebih jauh lagi kegiatan-kegiatan global bersama melalui multilateralisme gitu. Ya, saya juga menangkap tadi bagaimana Presiden meminta PBB untuk berbenah. Rasanya saya belum tahu tuh tanggapan negara-negara untuk diminta berbenah dalam perannya di PBB. Bu Retno mungkin lebih tahu bagaimana tanggapan dan pidato lanjutan dari sejumlah negara tersebut. Tapi kita akan bahas lebih jauh. Kita jeda sebentar, Bu Retno dan juga Mbak Mutia. Kita akan kembali lagi usai jeda.